Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurninawati dengan NPM 0310241132, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Biologi. Video ini saya buat sebagai bentuk tugas mata kuliah Biologi Dasar 2 yang diampu oleh Ibu Rasmita Sabtu, SPD MPD. Adapun tugas ini adalah menjelaskan mengenai hewan nereis, biawak, dan ular piton. Untuk menunjang materi yang saya sajikan dalam video ini, saya juga menyertakan beberapa referensi. Semoga tugas ini dapat menambah wawasan kita semua. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai hewan nereis atau lebih dikenal sebagai cacing laut. Cacing laut ini sendiri merupakan genus dari cacing Polychaeta yang termasuk dalam keluarga Nereidae, organisme multiseluler eukariotik dari kerajaan hewan. Nereis memiliki tubuh yang tersegmentasi dan di dalam kelompok Annelida. Cacing ini memiliki banyak karakteristik menarik yang membedakan dari organisme lain. Cacing ini mempunyai banyak parapodia atau struktur seperti rambut yang digunakan untuk pergerakan dan respirasi tubuh dan sistem sirkulasi tertentu. Cacing ini penting untuk memberikan dukungan dan fleksibilitas pada organisme tersebut. Reproduksi pada cacing nereis. Spesies nereis sebagian besar dioecious, yang berarti mereka memiliki bentuk jantan dan betina yang berbeda tanpa organ reproduksi permanen di luar musim kawin. Sebaliknya, nereis mengembangkan gamet sebagai massa yang berkembang biak di segmen tubuh mereka. Diskusi mencangkup proses fertilisasi eksternal, mekanisme pelepasan gamet melalui nefritia, dan fenomena epitoki di mana segmen tertentu menjadi khusus untuk reproduksi. Selama kematangan seksual, cacing-cacing tersebut berenang di permukaan air dalam perilaku reproduksi yang dikenal sebagai berkerumun, di mana mereka melepaskan telur dan sperma ke dalam air tersebut. Kemudian hewan yang kedua itu biawak. Seperti yang kita ketahui bahwa pengertian biawak itu sendiri adalah reptil berukuran sedang hingga besar yang hidup di daerah beriklim hangat dan tropis di seluruh benua seperti benua Afrika, Asia, dan Australia. Spesies biawak terbesar dan paling terkenal yaitu Komodo, Phoranus komodoensis, yang panjangnya bisa mencapai 3 meter, ditemukan terutama di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara, termasuk Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan sebagian Pulau Flores. Kadal ini biasanya menghuni daerah yang dekat dengan air seperti hutan lembab, padang rumput, dan tepi sungai. Di lingkungan perkotaan, mereka dapat terlihat di sistem pembuangan limbah yang mengarah ke sungai. Makanan mereka cukup beragam, termasuk serangga, katak, ikan kecil, burung, dan bahkan anak kura-kura. Kemudian reproduksi pada biawak itu sendiri, musim kawin terjadi antara bulan Mei dan Agustus, saat para jantan terlihat dalam pertarungan sengit untuk memperebutkan betina dan dominasi teritorial. Betina biasanya bertelur sekitar 20 butir di sarang, memanfaatkan sarang burung yang ditinggalkan atau galian di tanah. Inkubasi berlangsung sekitar 78 hari dan membutuhkan usaha yang signifikan dari tukik untuk keluar dari cangkangnya. Setelah menetas, komodo muda rentan terhadap pemangsaan, bahkan dari komodo dewasa, dan menghabiskan tahun-tahun akan mereka di pohon demi keselamatan mereka. Mereka membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk mencapai kedewasaan dengan rentan hidup yang melampaui 50 tahun. Hewan yang ketiga yaitu ular piton. Ular piton atau ular sanca menjadi salah satu jenis ular yang menarik untuk dibahas dan dikenal karena ciri khas tubuhnya yang besar dan tidak berbisa. Beberapa fakta menarik tentang ular piton dibahas secara detail. Ular piton terkenal mampu tumbuh dengan ukuran yang sangat besar, berkisar antara 23 inci hingga 33 kaki panjang. Berbeda dengan ular berbisa lainnya, piton berburu dengan cara melilit mangsanya hingga tak berdaya sebelum menelannya bulat-bulat. Selain itu, ular piton juga memiliki penyebaran yang luas. Dapat ditemukan di hutan hujan, semak belukar, sampai gurun. Ada sekitar 40 spesies ular piton yang tersebar di kawasan tropis dan subtropis. Kemudian reproduksi pada ular piton adalah sebagai berikut. Yang pertama itu proses berkembang biak ular piton dimulai dengan
pemilihan lokasi yang aman untuk meletakkan telur. Kemudian yang kedua itu induk betina menjaga suhu dan kelembapan selama inkubasi telur yang sangat penting untuk kesehatan embrio. Ketiga itu inkubasi. Inkubasi adalah fase kritis yang mencangkup perlindungan dari predator serta pemeliharaan telur hingga menetas. Kemudian yang keempat itu setelah menetas, perawatan anak ular dapat bervariasi tergantung pada spesies dan sebagian memerlukan bantuan induk dalam mencari makanan. Mungkin itu saja video yang saya bisa jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.